Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu bersama menyertai kami. Terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan dan segala berkat kebaikan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang tercatat dan terverifikasi sebagai yang paling tua dan masih hidup di bumi saat ini adalah Maria Brañas dari Spanyol. Ia lahir pada tanggal 4 Maret 1907. Umurnya per hari ini telah mencapai 116 tahun 345 hari. Nasihat yang diungkapkan oleh Maria Brañas mengenai kunci umur panjangnya adalah jangan khawatir, buang penyesalan, bersikaplah tenang, jauhi orang yang toksik, dan miliki sikap serta pikiran yang positif. Selain Maria Brañas, ada juga orang tertua lainnya dan masih hidup saat ini. Ia ada di posisi yang kedua sebagai orang tertua di dunia, yaitu Edith Cesarelli dari Amerika Serikat yang berumur 116 tahun 7 hari. Dan di posisi ketiga ada Tomito Itooka dari Jepang yang berumur 115 tahun 265 hari. Sejauh ini, umur manusia hanya mencapai di sekitar 120 tahun. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita baca kembali Kejadian 6 ayat yang ketiga. Di situ tertulis, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tuhan berfirman bahwa umur manusia akan 120 tahun saja. Padahal sebelumnya umur manusia itu bisa mencapai 900-an tahun. Dalam Kejadian 5 ayat yang kelima tercatat umur Adam 930 tahun. Umur Set 912 tahun. Enos 905 tahun. Kenan 910 tahun, Mahalalel 895 tahun, dan Yared berumur 960 tahun. Semua yang hidup sebelum air bah terjadi mencapai angka 900 tahunan. Sesudah air bah masih tercatat bahwa Nuh, seorang yang selamat dari bencana besar itu, mencapai umur 950 tahun. Tapi sesudah itu, umur manusia perlahan menjadi menyusut dan hanya mencapai angka seperti yang dinyatakan di ayat ini. Musa berumur 110 tahun ketika meninggal, sebagaimana tertulis dalam Ulangan 34 ayat yang ke-7. Yosua juga meninggal di usia 110 tahun, tertulis dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-8. Sementara itu Daud meninggal ketika ia berumur 70 tahun. Hal ini dihitung berdasarkan umur ketika ia menjadi raja, yaitu 30 tahun, ditambah dengan lamanya ia memerintah, yaitu 40 tahun. Ada satu hal yang menjadi pertanyaan kita. Mengapa usia manusia dibatasi oleh Tuhan? Tuhan membatasi umur manusia bukan tanpa sebab, tapi ada alasan kuat mengapa hal ini terjadi. Penyebabnya adalah karena umur yang sangat panjang membuat manusia jadi lupa diri dan tidak takut akan Tuhan. Orang-orang di zamannya Nuh, sesuai konteks nats ayat hari ini, hidup dalam berbagai dosa dan kejahatan.
Itu sebabnya Tuhan berfirman bahwa rohnya tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Dan umur manusia hanya akan 120 tahun saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita? Dalam rentang usia hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, biarlah kita memiliki sikap yang benar dan berkenan pada Tuhan, yaitu selalu mengingat akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan setia dalam iman kepadanya. Jangan lupakan Tuhan, dan jangan menuruti keinginan hawa nafsu kita sendiri, tapi hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup di dunia ini hanya sebentar, karena itu mari fokuslah pada kekekalan, dengan cara beriman kepadanya, dan senantiasa hidup menuruti firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali tentang usia hidup yang Tuhan anugerahkan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu. Dan dalam rentang waktu yang Tuhan izinkan kami jalani di hidup ini, ajar kami untuk selalu mengingat akan Tuhan, dengar-dengaran kepadamu, mentaati firman-Mu, mengasihi Engkau lebih lagi, dan juga mengasihi sesama kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, jadikan kami pribadi yang memiliki kerendahan hati, yang menyadari akan kebesaran-Mu Tuhan di hidup kami, dan kedaulatan-Mu atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Berikan kesehatan yang sempurna. Dan kami juga berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan persoalan, agar Tuhan menjamah, melawat, memberikan jalan keluar. Pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam situasi politik saat ini menjelang pemilu, agar tetap damai, aman, dan bersatu dalam persaudaraan sebagai satu bangsa. Berkatilah juga semua bangsa di dunia ini ya Tuhan. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mengenal-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seperti kehendak-Mu. Berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing, secara pribadi. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.